Perlawanan Anwar Usman usai dicopot dari Ketua MK, klaim difitnah. Anwar Usman, hakim konstitusi yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, tidak tinggal diam setelah kejadian tersebut. Dia melancarkan serangan balik yang menarik perhatian publik. Anwar diberhentikan sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Anwar melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan uji materi perkara tentang syarat calon usia presiden dan calon wakil presiden. Tampaknya Anwar tidak dapat menerima keputusan tersebut. Dia mengklaim dirinya difitnah secara keji dan menegaskan bahwa keputusan MKMK melanggar aturan. Sehari setelah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK, Anwar memberikan keterangan kepada awak media. Dalam keterangannya, dia menyoroti kata fitnah sebanyak 8 kali. Anwar dengan tegas menyatakan fitnah yang dialamatkan kepadanya adalah fitnah yang sangat keji dan sama sekali tidak didasarkan pada hukum. Anwar berusaha memberikan penjelasan lebih lanjut dan menjelaskan posisinya kepada publik. Dalam konferensi pers tersebut, dia menyampaikan 17 poin keterangan dan penekanan bahwa penanganan perkara tersebut tidak melanggar aturan hukum. Dengan keputusan tersebut dan pernyataan Anwar yang tegas, situasi ini semakin kompleks dan menarik perhatian masyarakat. Anwar Usman mengklaim bahwa dia mendapat informasi tentang skenario politisasi dan menjadi objek dalam putusan MK tersebut, termasuk rencana pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Meskipun demikian, Anwar tetap berbaik sangka dan berhusnuzon karena itulah cara dan karakter seorang muslim yang berpikir. Dia menegaskan bahwa meskipun harkat, derajat, dan martabatnya sebagai hakim yang telah berkarir selama lebih dari 40 tahun dihancurkan oleh fitnah yang keji, dia tidak pernah berkecil hati. Anwar membantah melalui uji materi perkara di mana dia berupaya meloloskan wakil presiden tertentu. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan mengorbankan dirinya, martabatnya, dan kehormatannya demi meloloskan calon tertentu. Anwar juga menanggapi dengan kecaman terhadap tuduhan bahwa MK disebut sebagai mahkamah keluarga. Dia berharap agar Allah mengampuni mereka yang membuat pernyataan tersebut. Dalam situasi ini, Anwar tidak menyerah. Dia tetap bertekad untuk menegakkan hukum dan keadilan. Anwar kembali menegaskan bahwa uji materi syarat usia capres dan cawapres di MK mencakup norma, bukan kasus konkret. Dia menekankan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolektif. Secara kolektif di sini artinya bukan dia sendirian, tapi oleh 9 hakim konstitusi, bukan hanya oleh ketua semata. Anwar juga menekankan bahwa pada akhirnya yang menentukan nantinya siapa presiden dan wakil presiden terpilih adalah rakyat dengan hak pilihnya, bukan dirinya seorang. Jadi situasi yang terjadi saat ini menimpa dirinya dapat dikatakan sebagai politisasi semata. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, tegas Anwar. Dia juga menegaskan bahwa fitnah keji yang dialamatkan kepadanya yaitu bahwa dia memutuskan perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga harus diluruskan. Anwar dengan tegas menegaskan bahwa dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Anwar juga menekankan pentingnya menjaga norma dan prinsip dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi.
Dia menekankan bahwa putusan harus didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan objektif, tanpa adanya intervensi atau kepentingan pribadi. Anwar berusaha menjelaskan posisi dan kebenaran fitnah yang dialamatkan kepadanya. Saat ini, publik menantikan perkembangan lebih lanjut dalam perjuangan Anwar setelah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.